kan, nggak ada barrier yang menghalangi mereka. Nah, kajian short ya untuk frasa kiranya ia mencium aku dengan kecupan, literatur Yahudi Midrash Shir Hashirim Rabbah 1 ayat 2 ini menafsirkan ayat ini mengacu kepada keinginan untuk melekat kepada Allah. Jadi apa yang dituliskan tadi Kidung Agung 1 ayat 2 ini adalah suatu remes atau lambang yang dalam bahasa Ibrani atau dalam Kabalah itu diistilahkan dengan defekut. Apa itu defekut? Kalau Anda ikut pada Deeper Every Morning pagi, saya pernah membahas ini defekut. Apa itu defekut? Defekut itu kemelekatan. Dari kata dafak, dafak itu artinya mencium. Nah, kata dafak, mencium, itu pernah dituliskan dalam Ulangan 10 ayat 20. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Nah, berpaut itu mencium. Yang diterjemahkan berpaut itu mencium, dafak. Nah, dari sini muncul kata defekut. Nah, orang Yahudi kemudian menghubungkan alegoris yang ada dalam kitab Kidung Agung 1 ayat 2 itu ya sebagai terusan atau midrash atau remes dari Ulangan 10 ayat 20 ini. Maka Ulangan 10 ayat 20, Kidung Agung 1 ayat 2 itu sebagai dasar pemahaman defekut. Nah, Rabbi Moshe Almosnino ya, dia mengatakan bahwa cuman itu Agung 1 ayat mengacu makna pengalaman langsung dengan Tuhan adalah lebih menyenangkan daripada anggur. Taurat mengajarkan engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya harus engkau beribadah, berpaut, berciuman demi namanya. Haruslah engkau bersumpah. Nah, defekut, dafak, itu juga bisa ditemukan dalam Ulangan 13 ayat 4, Ulangan 30 ayat 20, dan semuanya ini menjadi dasar dari pemahaman defekut, kemelekatan. Karena kita adalah umat yang digambarkan sebagai mempelai perempuan dari Allah Raja Semesta. Gereja itu juga digambarkan sebagai mempelai perempuan dari Kristus sang mempelai laki-laki. Jadi kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Jadi kalau kita itu mengenal Tuhan dengan cara apa? Ya, dengan cara berkasih-kasihan seperti orang pacaran. Pacaran dulu kan nanti baru menikah. Nah, menikahnya kapan? Nah, itu dibahas nanti dalam kitab Wahyu yang nanti ada frasa pernikahan anak domba. Nah, kalau kita mau menikah harus kenal dulu dong siapa mempelai laki-lakinya. Nah, dari situ kita harus memiliki tahap defekut yang dalam sastra kabalistik itu untuk menggambarkan kemelekatan, karena defekut itu artinya mencium. Ya, jadi Rabbi Arve Kaplan dalam bukunya Jewish Meditation menuliskan jika Anda pernah mengalami kedekatan dengan Tuhan, walau hanya sekali saja dalam hidup Anda, maka ketika saya bicara tentang Tuhan, Anda tahu persis apa yang saya maksud. Dan konsep tersebut memiliki konotasi spiritual yang sangat kuat. Dan seterusnya ya. Nah, jadi inilah konsep kemelekatan. Nah, orang-orang Yahudi yang percaya, karena mereka tahu apa sih makna defekut, yang dasarnya itu Ulangan 10 ayat 20 dan Kidung Agung 1 ayat 2, maka perjamuan kudus itu diistilahkan dengan defekut, ya, Holy Communion itu diistilahkan dalam bahasa Ibrani itu defekut, ya. Jadi kita sudah tahu bahwa defekut secara tradisional dalam mindsetnya orang Ibrani adalah melekat kepada Tuhan. Nah, tadi Haim Nahman Bialik tadi kalau baca terjemahan itu seperti kayak nyium mempelai perempuannya melalui kerudung gitu kan, nggak skin to skin. Nah, karena kalau
terjemahan, ya kalau mungkin Pak Yonatan Purnomo kemarin sangat straightforward ya. Nah, kalau saya bilang terjemahan itu kadang-kadang bukan salah terjemahannya, tetapi lost in translation, yang dimana menggali makna itu nggak bisa sedalam naskah bahasa aslinya. Nah, contohnya, saya memberikan beberapa contoh dalam We Talk yang kami bertiga setiap bulan itu bertemu untuk membicarakan Alkitab. Nanti Anda cari di channel saya, channel Lifehouse atau channel saya, mengenai kitab bilangan. Yang dimana saat itu saya mengutip satu kitab Kejadian dan kitab bilangan, ya, yang dimana di kitab Kejadian itu ada banyak sekali lost in translation yang sangat menarik untuk didalami, karena kenapa kita bisa mendapatkan makna yang lebih dalam. Makna lebih dalam hanya dapat dipahami dengan membaca Alkitab bahasa asli Ibrani. Nah, saya tidak membahas itu di sini karena panjang sekali, nanti Anda tonton saja acaranya ya. Nah, dari pertemuan yang diadakan di Rusia pada tahun 1977, kemudian melahirkan linguis-linguis yang membuat orang-orang Yahudi itu kembali ke negara Israel, kembali ke tanah suci Israel untuk beralia, dan mereka mulai menggunakan bahasa Ibrani sebagai bahasa sehari-hari. Nah, tokoh utamanya adalah Eliezer ben Yehuda, dan kemudian disusul dengan para sastrawan-sastrawan yang lain yang turut mendukung penggunaan kembali bahasa Ibrani untuk bahasa sehari-hari, termasuk tadi Chaim, Nachman, Bialik. Nanti kalau ada waktu kita akan bahas mengenai Eliezer ben Yehuda ini. Oke, kita masuk ke materi untuk yang ketiga, unit yang ketiga. Saya harap Anda semua sudah menghafalkan 22 aksara dan 5 aksara sofit. Masih ingat sofit itu apa? Sofit? Ada yang tahu sofit? Huruf terakhir, Bu. Huruf akhiran. Ya. Jadi kalau bet, ada kaf sofit. Kemudian ada mem sofit. Ada nun sofit. Ada fe sofit. Ada sade sofit. Nah, ada 5 aksara sofit plus 22 aksara, jadi Anda hanya menghafalkan 27 aksara dalam sebulan. Kalau Anda punya memori yang kuat, Anda pasti sudah bisa membaca, ya. Oke, dan sudah kita pelajari mengenai nikut atau vowel, kamat, spata, segol, sere, seva, hirik male, holem male, kubuts, dan suret. Nah, kita mengingat kembali kamats ya, ta, sya, ba. Kemudian kamats dan patah sama-sama a, kok simbolnya beda. Nanti ini dipakai dalam identifikasi grammar. Ya. Jadi nikut bukan hanya untuk penanda vowel, tapi juga untuk penanda grammar. Kemudian hirik dan hirik male atau hirik yod, ya, D, G, V, B, E. Dan sama-sama untuk mengucapkannya. Ini sudah minggu yang lalu. Dan sere dan sere male. A. Jadi B, G, D, V, Z. Sere male juga sama untuk menyebutkannya. Ya, dihafal, harus dihafal ini. Kalau nggak hafal, nggak bisa baca. Ya. Kemudian ada nikut shegol, kemudian ada holem dan holem male, o ya. Nikut kubuts, u, dan syuret. Nah, ini di sini ada vav dijadikan sebagai vowel. Nah, ini namanya matres lectionis. Nah, matres lectionis adalah penanda vokal yang pertama sebelum adanya
Nikud, ya, titik-titik ini, ya. Jadi sebelumnya ada matres leksiones. Nah, kemudian ada Nikud silent seva dan moving seva. Nah, ini silent seva dan moving seva ini nanti kita pelajari pada unit 7 khusus, ya. Karena ini memang khusus kan. Kemudian ada hataf kamats, hataf patah, hataf segol. Dan sejauh ini kita mengenalnya saja, nanti kita akan pelajari lagi kalau nggak salah di unit ke-9 untuk nikut-nikut yang khusus. Nah, sekarang hanya sekedar mengenal nikut-nikut itu. Nah, dari nikut-nikut yang sudah kita pelajari, kita sudah bisa mengejanya. Seperti di sini ada seva, ya. Karena seva itu adalah seva silent, maka membacanya shema. Jadi bukan shema, tapi shema. Kemudian ish silent, Israel. Shema Israel. Ini karena ini adalah aksara khusus nama Tuhan dibaca Hashem atau Adonai. Kemudian Eloheinu. Nah, ini ada seva segol. Ya, hataf segol. Ya. Eloheinu. Kenapa? Hataf segol ini hanya diberikan kepada aksara-aksara khusus nanti ya. Kita pelajari juga dan ada lagi Hashem di sini. Hashem atau Adonai Echad. Nah, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya. Syahadat Shema Israel ini ya artinya itu kan syahadat itu dalam bahasa Arab yang kita serap dalam bahasa Indonesia artinya ia telah menyaksikan. Bahasa Latinnya itu profesus. Jadi syahadat itu bahasa Latinnya profesus. Kenapa orang pinter itu disebut profesor? Nah, ini awalnya itu karena di gereja itu tempatnya orang pinter. Maka orang-orang pinter itu disebut dengan profesor, orang-orang yang sudah bersyahadat, orang-orang yang sudah menjadi Kristen, dididik di gereja, menjadi orang-orang pinter, maka mereka disebut profesor. Padahal profesor itu berasal dari kata confession, ya, to confess secara terbuka di hadapan publik, pernyataan iman. Jadi Anda tahu ternyata orang pintar itu asalnya dari mana? Asalnya dari gereja. Demikian juga doktor. Ya, doktor itu artinya guru. Itu juga bahasa Latin. Kenapa kok pakai bahasa Latin? Karena memang dari gereja Katolik Roma itu yang dimana gereja zaman dahulu itu sebagai pusat iman dan pusat ilmu. Maka orang-orang pintar ada di gereja. Orang-orang yang keluaran dari gereja disebut doktor, disebut profesor. Orang-orang pinter kumpul di gereja seperti kita di SMA sekarang. Ya, nggak peduli kita berumur berapa, mulai umur 10 sampai 80. Ya, kemarin saya ngajar ada Ibu Lydia umurnya 89 ternyata. Nah, Anda bisa bayangkan kita punya audiens yang begitu rentangnya sangat luas sekali, dari umur 10 sampai 89 tahun punya eager untuk belajar. Dan ulangan ini, ulangan 6 ayat 4 menjadi nama bagi kelas kita, Shema. Dan juga Tuhan Yesus mengutipnya dalam Markus 12 ayat 29. Dan nanti ke depan, ya, kita akan belajar lebih dalam mengenai gramatik bahasa Ibrani. Ya, kalau kemarin Pak Yonatan itu mengatakan bahwa satu kata dalam bahasa Yunani bisa berubah menjadi 300, ini naskah bahasa Ibrani untuk verba itu bisa berubah menjadi 490 untuk kasus normal. Yang abnormal masih ada. Jadi, membaca naskah bahasa Ibrani dalam 2 bulan Anda sudah bisa. Tetapi untuk memahami makna dari naskah itu take years. Perlu berpuluh-puluh tahun. Jadi seandainya Anda sudah melewati 30 unit di sini, Anda masuk lagi, pasti Anda akan menemui sesuatu yang baru. Ya. Jadi karena belajar bahasa Ibrani itu take years sebenarnya. Baca cuma 2 bulan. Dan inilah Hebrew conjugation untuk
kasus normal yang dimana ada binyan itu 7, tensisnya ada 7, subjeknya ada 10, di total 490 kasus normal. Masih ada yang nggak normal lagi, misalnya ada binyan yang beda-beda lagi, tambah-tambahan lagi di luar yang 7 ini, ya pelan-pelan aja. Dan yang unit 2 lalu, saya harap Anda juga sudah menyicil ya vocabulary kosakata Ibrani. Ya, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, ada Av artinya Bapa. Adam manusia, Eretz earth ya. Eretz Anda tahu? Kata Eretz membentuk bahasa Inggris earth. Nah, makanya bahasa Ibrani itu adalah ibu bagi semua bahasa di dunia karena ada banyak sekali bahasa Inggris yang juga menyerap dari kata-kata dalam bahasa Ibrani. Nah, beget itu garment dan seterusnya. Nah, kita akan latihan Eretz. Ada yang tahu Eretz? Earth, ya. Eretz, earth. Yad, sudah dikasih tahu. Yelet apa yelet? Tangan. Tangan, ya. Melek. Raja. Raja. Kemudian Etz. Pohon. Pohon. Etz. Chaim. Pohon kehidupan. Etz, ya. Oke, kita lewati. Oh ya, yang ini boleh deh. Ben, ada yang tahu Ben? Anak laki-laki. Anak laki-laki putra. Kemudian apa? Ya, Shem. Nama. Nama putranya Nuh yang pertama. Kara. Dia memanggil. Ini juga bisa artinya dia membaca. Nah, misalnya kayak saya ngomong, befakasha likro. Tolong baca ya. Nah, likro itu dari kata kara ini ya. Kemudian Adam. Manusia. Adam manusia ya. Bisa jadi Adam manusia, human, bisa jadi nama Adam ya. Sekarang kita meninjau antropologi budaya Semitik. Nah, yang dimana dalam budaya Semitik itu ada Haggadah. Nah, Haggadah Shel Pesach. Nah, anak-anak kecil orang-orang Ibrani itu setiap hari Paskah itu mereka diharuskan menghafalkan satu puisi. Puisinya itu apa? Puisinya adalah Echad Miyodea. Nah, ini adalah pengamalan dari Mitzvot 125 memberitahukan kepada anak laki-laki ibadah Paskah adalah peringatan apa yang telah dibuat Tuhan kepada Bani Israel keluar dari Mesir. Kenapa anak laki-laki? Karena nanti bapak-bapak itu adalah pemegang mandat Shema. Nah, perempuannya gimana? Nanti ada porsinya sendiri ya. Dan itu bahasanya beda lagi nanti. Jadi pada hari ini haruslah kau beritahukan kepada anakmu laki-laki ibadah ini. Karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Jadi Haggadah itu harus wajib disalurkan kepada semua anak laki-laki karena anak laki-laki nanti akan menjadi ayah dan seorang bapak itu adalah pemegang mandat Shema. Nah, Tuhan Yesus juga memberikan Haggadah kepada kita yang memerintahkan kepada kita semua untuk melakukan perjamuan kudus lezikri ya, untuk mengingat akan aku. Nah, Anda tahu kata zikir dalam bahasa Arab ya, zikir. Nah, orang Islam sering mengatakan berzikir. Apa sih berzikir itu? Untuk mengingat. Nah, kata zikir itu berasal dari bahasa Ibrani. Nah, kalau Anda banyak membaca naskah-naskah bahasa Ibrani, Anda akan tahu bahwa banyak sekali naskah bahasa Ibrani yang membentuk kata-kata dalam bahasa Arab. Karena bahasa Ibrani dan bahasa Arab adalah sister language atau sama-sama bahasa Semitik satu rumpun. Nah, kenapa Haggadah itu harus diturunkan kepada anak laki-laki dan seterusnya sampai hari ini? Karena Haggadah, kisah-kisah mengenai
eksodusnya orang Israel keluar dari Mesir itu adalah sumber hikmat, dan hikmat adalah harta manusia yang portable. Orang Israel itu selalu berhubungan dengan sesuatu yang portable. Ini ada dibahas dalam buku saya Parashat Noah. Nah, orang sering menganggap bahwa buku Parashat Noah itu cuma cerita Nuh, banjir, udah gitu. Ternyata enggak, ya. Parashat Noah ada banyak sekali galian-galian filsafat Ibrani yang enggak pernah Anda bayangkan. Nah, ini hanya bisa digali kalau Anda membaca naskah itu dalam bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab. Kalau Anda hanya membaca dari naskah terjemahan, sama kayak cium istri pakai tudung, nggak skin to skin, nggak bisa merasakan, nggak bisa memahami indahnya cinta itu kalau bergelora. Ya, maka sekarang ini kita membaca Alkitab dalam bahasa asli Ibrani sebagai latihan kita. Nah, jadi orang Yahudi itu mengatakan bahwa Torah is the portable land of the Jew. Nah, di komen yang kemarin pada saat saya pembukaan kelas itu, saya mengatakan Torah is the portable land of the Jew. Ada yang tanya, dan belum saya jawab. Saya harap yang bertanya ini nonton atau ikut kelas ini, ya. Berarti kalau Torah itu portable land of the Jew, orang Yahudi nggak perlu punya tanah di Israel dong. Bukan begitu, ya. Jadi konteks Torah is the portable land of the Jew, inilah yang membuktikan bahwa orang Yahudi walaupun berdiaspora hampir 2000 tahun, mereka tidak pernah kehilangan identitas. Mereka berdiaspora setelah Bait Allah itu runtuh pada tahun 70 Masehi, ya. Tapi identitas mereka sebagai orang Yahudi itu nggak pernah hilang. Kenapa? Karena ada tradisi lisan turun-temurun yang diturunkan sebagai mandat Shema, ya. Jadi walaupun mereka ada di Polandia, mereka ada di Mesir, mereka ada di Indonesia, mereka ada di China, mereka ada di Jepang, diaspora ke seluruh penduduk penjuru dunia, mereka tidak pernah kehilangan identitinya. Kenapa? Apa sih yang mengikat? Yang mengikat adalah Torah. Sehingga Torah itu bagaikan the portable land of the Jew. Terus ada yang skeptis, kalau begitu nggak usah bikin negara Israel. Bukan begitu, ya. Negara Israel yang mereka bangun sekarang ini adalah mereka mencoba untuk menyatakannya kembali apa yang dijanjikan kepada Abraham. Janji kepada Abraham yang dimana tanah yang dilihat Abraham di 4 penjuru itu adalah tanah yang diberikan kepada keturunan-keturunan Abraham. Nah, dari situ maka mereka aliyah ke tanah suci Israel, termasuk Eliezer ben Yehuda, Chaim Nachman Bialik tadi, yang kemudian menggalakkan kembali bahasa Ibrani sebagai bahasa sehari-hari. Nah, siapa yang mengatakan bahwa Torah is the portable land of the Jew? Dia adalah seorang penyair Yahudi Jerman, ya, yang menyatakan Torah is the portable land of the Jew, walaupun bait Allah sudah hancur, mereka nggak punya tanah, tersebar kemana-mana, diusir ke sana kemari, ada anti-Yahudi termasuk orang Kristen yang juga ikut membunuh orang Yahudi pada zaman Martin Luther. Anda tahu? Jadi Martin Luther itu bukan bagusnya itu di abad ke-16, tapi akhir hidupnya justru melakukan blunder dengan kebenciannya kepada orang Yahudi. Nah, dan orang Yahudi walaupun dibenci oleh Martin Luther, yang dimana buku-buku Luther itu Shem Hamporas dan Jews and Their Lies, itu membentuk anti-Yahudi sampai nanti datangnya Hitler. Ya, jadi kenapa ada Holocaust? Dari bukunya Martin Luther. Itu yang nggak pernah dibuka oleh gereja-gereja hari. Nah, nanti saya akan bikin tulisan jurnal mengenai itu. Jadi bangsa Yahudi tidak pernah kehilangan identitasnya. Kenapa? Karena ada mandat Shema yang diulang lagi oleh Yosua
Dalam Yesua 1 ayat 8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Torah ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, jadi ada penyampaian sejarah berulang. Itulah yang membuat identitas orang-orang Yahudi tidak pernah hilang. Demikian ketika Yesus sebelum dia mengalami masa sengsaranya, dia juga meminta kepada murid-muridnya untuk memberikan satu penyampaian sejarah yang berulang. Bahwa engkau adalah murid-muridku. Nah, apa? Dengan cara apa? Dengan cara melakukan perjamuan kudus untuk lezikri, untuk mengingat akan aku. Nah, perjamuan kudus, Holy Communion, oleh orang-orang Yahudi yang percaya Yesus, jadi orang Yahudi itu nggak semuanya nggak terima Yesus, nggak. Ada sebagian sampai hari ini, zaman dulu murid Kristus itu orang-orang Yahudi. Hari ini juga ada bagian-bagian orang Yahudi yang percaya Yesus, dan mereka menggunakan makna defekut, mencium itu, ya, sebagai istilah untuk Holy Communion atau perjamuan kudus. Nah, kita membaca Haggadah, ya. Oke, siapa yang mau praktis reading? Saya Bu. Silakan. Echad ni yodea. Echad ani yodea. Echad Elohenu Sheva Shamayim Ubaaretz. Ya. Jadi ini penyampaian sejarah berulang itu mulai dari angka 1. Echad mi yodea. Siapa tahu angka 1? Echad ani yodea. Aku tahu angka 1. Echad Elohenu Sheva Shamayim Ubaaretz. 1 itu adalah Allah kita yang Esa. Sheba Shamayim, yang di surga dan yang di bumi. Jadi bagi orang Yahudi, Tuhan itu tidak hanya bertahta di surga, tapi juga bertahta di bumi. Ya. Sekarang yang kedua, siapa yang mau praktis reading? Saya Bu. Silakan. Senayim mi iodea. Senayim ani iodea. Sene luhot haverim rit ehad Elohenu sebasa Maim Uva Arets. Ya. Nah, kebanyakan orang Indonesia membaca shin itu dengan sin, ya. Jadi ini harus baca syah, ya. Shnaim miyodea, ya. Shnaim miyodea, jadi syah, gitu. Kemudian shnaim ani yodea. Nah, ingat lagi ada syah, ya. Shnaim luchot habrit ehad, jadi ada di tenggorokan, Echad Elohenu Sheba Shamayim Uvaretz. Nah, biasanya kelemahan kita ada di syeh di sini. Kita bacanya se, ya. Jadi ingat di sini kalau titiknya ada di kanan bacanya syeh, seperti shalom. Ya. Ingat-ingat ya, shnaim miyodea. Shnaim ani yodea. Shnei luchot haberit echad Elohenu sheva shamayim uvaretz. Ya. Oke, sekarang siapa yang mau praktis reading untuk pelajaran kita minggu yang lalu? Langsung dibaca ayat 1 sampai 3. Silakan. Kalau nggak ada, saya aja, Bu. Silakan. Siapa nih, Bu? Nggak apa-apa, Ibu Novita. Siapa, Bu? Ya, Bu Novita, silakan. Silakan. Siap.
Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz hayeta tohu vavohu vakoshech al penei tehom. Veruach Elohim merachefet al penei hamakom. Hamayim. Vayomer Elohim yehi or. Vayehi or. Kol hakavod. Siapa lagi? Metsuyan. Toda Rabba. Tadi Pak Hani, silakan. Iya. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz hayeta tohu vabohu ve'hosek al pnei tehom. Veruach Elohim merahefet al pnei hamayim. Vayomer Elohim yehi or vayehi or. Metsuyan, terima kasih Pak Hani. Baik, lanjutannya. Siapa yang mau praktis reading lagi? Ayat 4 sampai 5, 2 ayat. Saya coba, Bu. Silakan. Bayar Elohim et haor kitov. Vayabdel Elohim ben haor uvein hakosek. Vayikra Elohim laor yom. Velakosek kara lailah. Vayehi eref. Vayehi boker yom echad. Kol hakavod, Pak Yose, terima kasih ya. Mantap. Jadi untuk yang bisa membaca hari ini bisa jadi ajang kita untuk berlatih. Latihan terus. Nanti bisa ini makin lancar dan membuat teman-teman kita yang lain makin semangat untuk belajar. Nah, sekarang apa sih itu matres leksionis ya? Matres itu ibu ya. Nah, mother of reading. Jadi maknanya itu. Jadi ini adalah bahasa Latin yang dimana matres leksionis itu seperti ibu yang sedang mengajarkan anaknya itu membaca. Nah, matres leksionis dalam aksara Ibrani ini adalah sistem vowel, sistem untuk membantu pembacaan. Ada alef ya, biasanya untuk mengucapkan a ya, ada he, ini bisa a, o ya. Kemudian ada faf itu bisa dibaca o atau u. Kemudian ada yod itu untuk membaca i. Nah, jadi pada abad 10 sebelum Masehi itu sudah mulai dibentuk pada abad ke-10 sebelum Masehi itu tulisan itu masih tanpa matres leksionis. Jadi misalnya Anda ada huruf-huruf ini, ada shin, ada mem, ada resh. Kalau Anda diperhadapkan dengan huruf aksara-aksara ini, ya, huruf-huruf ini, Anda bisa membacanya menjadi syamar, bisa membacanya menjadi syamir, syomor, syumur, syamur, simer, apa saja, ya.
Dan Anda bingung, ini mau dibaca apa? Nah, makanya zaman dahulu orang-orang kuno kalau ketemu aksara itu mereka kemudian melihat konteks. Jadi konteksnya apa? Kayak kita gini. Ada zaman dahulu kalau kita ngirim SMS itu misalnya makan, itu karena ini keypadnya itu nggak seperti sekarang, jadi nulis makan itu ditulis MKN gitu kan. Nah, kadang-kadang harus tahu konteks. Makan, MKN itu bisa dibaca makan atau makin. Nah, itu harus lihat konteks. Demikian juga zaman dahulu, misalnya ada shin memresh. Ini dibaca syamar atau shmor. Bisa, dua-duanya bisa. Nah, maka mereka harus melihat konteks. Itu pada sampai abad ke-10 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir, itu masih seperti ini tulisannya. Gundul tanpa matres lectionis. Sama sekali. Lebih susah membacanya. Nah, seperti ini juga. Dalet bet resh. Ini bisa dibaca apa? Dabar, dabir, dubur, dabor, apa saja bisa. Nah, maka harus melihat konteks. Terjadi kebingungan yang dimana pembaca harus melihat konteks. Maka diciptakanlah matres lectionis. Kapan matres lectionis pertama kali itu dibubuhkan? Nah, matres lectionis pertama kali dibubuhkan pada sekitar abad ke-9 sampai ke-6 sebelum Masehi. Jadi pada zamannya Esra ketika menyalin naskah-naskah Alkitab pada masa pembuangan sampai kembali ke Tanah Suci. Nah, Esra itu sudah mengenal apa itu matres lectionis, yang dimana di sini Anda lihat ada vav, itu bisa untuk menunjukkan vowel, ya, pelafalan. Jadi kalau ada shin, mem, resh, saya bisa, karena ada vav di sini, saya bisa membacanya menjadi samru. Ya. Mereka mengatakan samru. Nah, tapi saya juga bisa terjadi kebingungan juga, samru. Nah, kalau saya membacanya dengan samru, sebagaimana dia mengatakannya, singular. Tapi ini kalau bisa dibaca untuk plural, samru, mereka telah mengatakannya. Ya, masih terjadi kebingungan dan harus melihat konteks juga. Kan begitu. Nah, jadi kemudian ditambahkanlah matres lectionis yang lain, yaitu ada yod, ada vav, ada he. He, kalau ada tambahan he, itu bisa untuk membaca o. Nah, jadi yod untuk i, vav untuk u atau o, ya, bisa. Nah, nanti itu jadi bingung nanti kita. Nah, dari matres lectionis itu nanti kita bisa membacanya. Jadi ada mem, lamet, kaf, terus ada tambahan he. Nah, sesuai dengan tradisi oralnya orang Yahudi, ini pasti bisa dibaca malcha. Ada he, di sini ya. Akhirannya Tapi bagaimana dengan shin, lamet, mem, he? Gimana bacanya? Shilimi, shulumu, atau apa? Nah, ini shelomo. Nah, sama-sama akhiran he, tapi beda lagi dan o. Nah, kemudian ada yod, bet, nun, he. Ini bisa dibaca apa? Oh, ini nama tempat, sebuah kota, yaitu Yavne. Nah, jadi he di sini masih terjadi ambiguitas. Bisa ada 3 kemungkinan pengucapan matres lectionis. Nah, misalnya samru. Di sini saya bisa, karena saya sudah banyak membaca naskah Ibrani, saya langsung bisa membaca samru.
orang-orang Ibrani modern hari ini pun juga nggak pakai nikut, mereka bisa membaca. Kenapa? Karena sudah terbiasa ada matres leksionis, samru. Ya. Kemudian ada akhiran i dibaca malki. Nah, ini matres leksionis. Nah, orang yang sudah bisa membaca tanpa vowel dan dengan tambahan matres leksionis ini, dia hampir mengerti kosakata-kosakata dalam bahasa Ibrani. Jadi ini kalau hari ini itu untuk advance. Nah, ini sudah ada kira-kira pada abad ke-10 sampai ke-6 sebelum Masehi. Jadi pada masa pembuangan, orang-orang Yahudi sudah mengenal matres leksionis. Nah, kemudian setelah pembuangan, ada matres leksionis yang dibubuhkan pada tengah-tengah kata. Ya, dibubuhkan pada tengah-tengah kata. Kira-kira ini bacanya apa? Sumer atau shomer? Masih terjadi ambiguitas kan? Tetapi sesuai konteks saya bisa membacanya dengan shomer. Bentuk kalakini atau bentuk ing. Jadi shomer. Dia sedang mendengarkan. Nah, Anda tahu di sini, gara-gara saya mengucapkan ini shomer, langsung kelihatan grammarnya. Grammarnya apa? Bentuk ing. Ya. Bentuk ing, bentuk sedang. Ya. Dia sedang mendengarkan, shomer. Nah, kemudian yang stage keempat. Nah, ini setelah abad ke-7 dan 9 Masehi. Jadi ribuan tahun setelahnya baru ditentukan titik-titik nikut. Nah, titik-titik nikut itu yang sudah kita pelajaran tadi, ada kamat, ada patah, dan sini ada titik untuk menyebutkan syeh tadi. Berarti ini kita bisa membacanya menjadi apa? Ada yang tahu? Samar. Syamar. Syamar. Enak. Kenapa? Karena sudah ada titik-titik nikut. Nggak ada ambiguitas lagi. Nah, bagaimana kalau nggak ada titik nikut? Lumayan terbantukan dengan matres leksionis. Ini matres leksionis, ini matres leksionis, ini matres leksionis. Saya bisa membacanya ini dengan apa ini? Ir. Ini? Ish. Ini? Ik. Ya, gimana? Ik. Ya. Jadi ir, ish, ik. Ya, ik di mana atau how atau bagaimana. Nah, sekarang ini juga ada matres leksionis. Ya, ada fav. Itu bisa dibaca o, bisa dibaca u. Kalau ini bacanya kira-kira apa sesuai konteks? Or. Terus kalau ini dibacanya apa? Kum. Ya. Bangkit. Kemudian ini apa? Tof. Tof artinya baik. Kira-kira dekat dengan kata bahasa Inggris apa? Top. Ya, top bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Ibrani tov. Ya. Yoter tov, top. Yang terbaik. Oke. Nah, sekarang dari situ, dari titik-titik nikut, kita dapat membacanya dengan mudah. Bereshit bayar bara Elohim, atau ayat yang ketiga ini, Vayomer Elohim yehi or. Vayehi or, gampang. Kenapa? Karena terbantukan dengan titik-titik nikut. Kejadian 1 ayat 4, Allah itu melihat bahwa terang itu baik. Ya. Fayar. Nah, kenapa ini alefnya nggak dibaca? Karena ini, ada yang tahu kenapa? Silent. Kenapa tetap ditulis alefnya walaupun silent? Panjang. Karena ini adalah makna katanya. Ya, sores. Nah, sores nanti kita akan belajar ya. Akar kata. Nah, dari sores nanti Anda, kalau Anda nggak tahu sores, Anda nggak akan ngerti grammar Ibrani. Ya, jadi pelajaran kita panjang sekali. Oke, naskah Masorah
atau teks Masoret adalah naskah yang disalin oleh Ba'alei Masorah. Jadi naskah Masorah itu disebut dengan Kitab Yad Shel Ba'alei Masorah. Jadi kitab dari tangan-tangan para Ba'alei, para master, orang-orang Masorah. Nah, kata Masor atau Masorah ini itu artinya orang-orang yang memegang tradisi. Tradisi apa? Tradisi lisan. Tradisi lisan pembacaan orang Yahudi, kemudian mereka memiliki kekhawatiran, waduh, apakah nanti generasi setelah kita itu akan sedisiplin kita? Gimana kalau enggak? Kalau enggak sedisiplin kita, nanti pembacaan bahasa Ibrani bisa salah. Maka mereka kemudian membubuhkan titik-titik nikut. Kenapa mereka harus membubuhkan titik-titik nikut? Karena mereka enggak berani untuk menambahkan bubuhan-bubuhan aksara-aksara. Kenapa? Karena itu akan merusak dari kesucian naskah itu. Maka mereka hanya berani membubuhkan titik-titik nikut saja. Nah, tapi kenapa matres leksionis itu diperbolehkan? Anda tahu timeline-nya matres leksionis itu terjadi pada abad ke-10 sampai abad ke-6 sebelum Masehi, yang dimana bait Allah itu masih ada. Jadi matres leksionis masuk dalam naskah suci. Karena bait Allah masih ada. Nah, sekarang bait Allahnya sudah nggak ada. Jadi orang-orang Masorah tidak mau membubuhkan aksara yang lain. Maka mereka hanya berani sepanjang membubuhkan titik-titik nikut saja, tapi mereka tidak mengubah naskah bahasa aslinya. Ya. Nah, siapa orang-orang yang menyalin naskah Masorah itu? Ya, dia Shelomo ben Buya. Nah, kemudian titik-titik nikut diberikan oleh seorang yang sangat luar biasa pinter. Saya bilang orang ini jenius sekali, karena dari Aaron ben Moshe ben Asher, atau disingkat Aaron ben Asher ini, nanti orang-orang Ibrani modern itu dapat memahami bagaimana naskah Alkitab kita itu ditulis dalam grammar yang luar biasa. Nah, itu dengan bantuan titik-titik nikut yang dibubuhkan oleh Aaron ben Asher ini. Kalau nggak ada Aaron ben Asher, kita bisa mencurigai bahwa kemungkinan cara baca saya salah, atau kemungkinan saya memahami naskah ini grammarnya bisa salah. Tapi gara-gara ada titik nikut dari Aaron ben Asher ini, hari ini kita dapat confident untuk membaca Alkitab bahasa Ibrani secara benar. Nah, ternyata bukan hanya Aaron ben Asher yang membubuhkan titik nikut. Ada juga seorang rabi yang bernama Moshe ben Naftali. Ini juga membubuhkan titik-titik nikut. Tapi tampaknya Aaron ben Asher yang lebih ngetop gitu kan. Nah, ini bisa kita bayangkan titik nikut yang dibubuhkan oleh Aaron ben Asher ini lebih sempurna ketimbang titik nikut yang dibubuhkan oleh Moshe ben Naftali atau ben Naftali. Ya, jadi nggak usah diperdebatkan. Yang kita pakai sekarang ini titik-titik nikut yang dibubuhkan oleh Aaron ben Asher. Nah, adakah sumber primernya? Adakah sumber historisnya? Apakah ada buktinya? Ada, ya. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melihat bukti naskah asli, salinan naskah. Dalam naskah-naskah kuno itu dua macam. Yang pertama Leningrad Codex, yang kedua adalah Aleppo Codex. Jadi kodeks yang ditemukan di Aleppo. Mana itu Aleppo? Aleppo itu Syria. Kok bisa sih di Syria itu ada banyak sinagog-sinagog? Anda harus tahu pada zaman raja-raja ada seorang yang bernama Naaman. Nah, Naaman itu adalah penyembah Allah Israel. Yang kemungkinan dari Naaman inilah kemudian membentuk rumah-rumah pertemuan, yaitu sinagog yang ada banyak di Syria. Nah, di Aleppo salah satu sinagog ditemukan satu naskah salinan dari Ba'alei Hamasorah itu,
yang dimana Ba'ale Hamasora ini menyalinnya di Tiberias. Tapi salinan mereka kemudian ditemukan di Aleppo. Nah, maka dikasih nama Aleppo Codex. Nah, sekarang Aleppo Codex itu disimpan di Museum Israel. Nah, kemudian ada kodeks yang kedua. Kenapa ada kodeks yang kedua? Ini Tuhan memberikan jalan bagi kita karena satu bukti bukan bukti. Harus lebih dari satu, ya. Sama kayak orang ini, kayak KPK nangkep orang harus ada 2 bukti. Kalau 2 bukti baru sah. Nah, demikian juga naskah Alkitab kita ada 2 bukti untuk naskah Masorah dan juga naskah-naskah lain yang lebih muda, ya, dan itu saling memberikan penguatan. Namanya Leningrad Codex. Nah, Anda tahu Leningrad diambil dari apa? Lenin. Ya, Lenin. Ya, saya suka. Tuhan itu adalah Tuhan yang humornya tinggi. Ya, orang Israel bisa saja sombong, gue nih punya naskah Masorah di Aleppo, gitu kan. Nah, tapi yang dikasih kesempatan untuk menyimpan naskah Masorah yang lain itu bukan orang beragama loh. Kadang-kadang orang beragama itu bisa sombongnya itu lebih-lebih dari orang komunis, orang-orang ateis gitu. Nah, Tuhan membiarkan naskah bahasa asli salinannya itu disimpan oleh orang ateis dan dikasih nama pemimpin komunis. Lucu kan? Nah, inilah komedi yang diberikan oleh Tuhan supaya orang-orang agamawi ini, lu nggak usah sombong-sombong banget deh, gitu. Kadang-kadang orang yang agamawi, orang-orang gereja itu bisa lebih jahat. Kadang-kadang pendeta juga bisa melakukan suatu kekejian yang lebih daripada orang-orang biasa, gitu kan? Nah, ini juga ya Tuhan ngasih satu komedi terbesar. Satu naskah yang sangat legit, ya, itu dinamai Leningrad Codex. Nah, itu buat saya seperti komedi yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Nah, Aleppo Codex itu disimpan di Museum Israel, dan Anda bisa membacanya secara online. Nah, Leningrad Codex itu disimpan di Museum Nasional di Rusia. Ya, keadaannya lebih bagus lagi daripada apa yang didapat di Aleppo Codex, karena Aleppo Codex ada bagian-bagian halaman yang terbakar, ya. Maka tidak selengkap justru dari apa yang ada dalam Leningrad Codex. Nah, Leningrad Codex ini adalah satu heritage yang dipersembahkan oleh seorang Yahudi Karaite, ya, Abraham Firkovich. Nah, dari Abraham Firkovich itu naskahnya sampai hari ini disimpan di museum di Rusia. Nah, Nikut tadi, ya, kita sudah mempelajari dari legacy yang diberikan oleh Ba'ale Hamasora, ya, ada Hiri, ada Cholem, ada apa? Terus Kamat. ini Kamats, ini Tere, ini Segol, ini Patah, ini Kolem, ini Kiri. Ya. Nah, unit 3 ini saya memberikan kosakata kembali, mohon dihafalkan, ya. Nggak ada ruginya untuk menghafalkan kata-kata ini. Nah, Anda inginnya kan bisa membaca naskah dalam bahasa asli Ibrani. Jadi mulailah untuk mengingat kosakata-kosakata, ya. Ada or, light, ish, manusia, basar, flesh. Kemudian ada goy. Apa itu goy? Bangsa, dafar, itu bisa kata, bisa meter. Nah, derek, jalan, yom, hari, ir, kota, afar, itu das, debu, abu, ya. Kemudian tof, top, bagus, ra, jahat, kemudian bain, di antara,
ki, bahwa, kemudian ada halak, berjalan, itu verba, kemudian ada asah, membuat. Nah, dihafalkan ya. Minggu depan kita akan mengingat itu kembali. Nah, sekarang Anda bisa membacanya ini. Ini apa ini? Apar. Apa ini? Sya'ar. Jangan lupa, jangan baca sa'ar, tapi sya'ar. Sya'ar. Basar. Basar. Ini basar, bukan basyar. Karena apa? Titiknya di mana? Di kiri. Sebelah kiri. Titik di kiri bacanya basar. Sin never Nah, right. kalau ini ya sin ya. Sin Sya'ar. never right. Kalau di kiri ya sin. Tuh saya itu nggak pernah benar. Nah, ya, sin never right. Nah, kalau di kanan, nah sin. Kemudian kalau ini karena titiknya di kanan apa? Sya. Sya. Sya'ar. Jadi nggak boleh baca sa'ar ya. Sya'ar. Sya'ar. Orang Indonesia biasanya jarang Sya'ar. ada sy. Jadi biasanya sy. Nah, Sa. biasanya kalau ngomong Indonesia kan nggak bisa, banyak orang Jawa. Bacanya apa? Indonesia. 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 Nah, kenapa? Karena nggak bisa bilang sya, ya Indonesia. Ya, orang Indonesia sendiri nggak bisa ngomong Indonesia, tapi Indonesia lah kan capek. Apalagi nih bahasa Ibrani kan. Nah, bahasa Ibrani sangat menentukan apa pelafalan syah dan se, ya. Syah dan se beda. Shalom bukan salom. Shalom. Sya'ar. Syah ini yang biasanya kita lupa. Ya. Halak, amar, ra, gan. Nah, siapa yang bisa membaca ini? Langsung Banah. semuanya. Ya. Halak. Amar. Bana. Ra. Amar. Gan. Ayo diulang lagi biar fasih. Halak. Halak. Lak. Banah. Amar. Mm. Amar. Ra, gan. Gan. Oke. Halak. Nah, sekarang ternyata waktunya masih ada. Jadi kita belajar siapa itu Eliezer ben Yehuda. Nah, di awal tadi saya memperkenalkan ada seorang penyair yang namanya Chaim Nachman Bialik. Nah, sebelum eranya Chaim Nachman Bialik, ini ada seorang yang mendahului, yaitu Eliezer ben Yehuda. Dia adalah seorang linguis Israel, ya. Linguis Yahudi asal dari Rusia, kemudian mereka bersama-sama dengan orang-orang Rusia, Yahudi Rusia lainnya, itu beralih yang pertama kalinya ke Tanah Suci Israel. Nah, mereka mengadakan satu perjanjian. Kalau kita nanti pindah ke Israel, kita nggak boleh ngomong dengan bahasa Rusia lagi. Marilah kita menggunakan bahasa Ibrani sebagai bahasa sehari-hari. Nah, ada seorang tokoh linguis yang menjadi pelopor itu semua, yaitu Eliezer ben Yehuda. Nah, lahir tahun 1858, meninggal tahun 1922. Nah, kenapa kok diadakan gerakan seperti ini? Sebab bahasa Ibrani itu pernah mati. Dalam artian tidak digunakan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Bahasa Ibrani hanya digunakan sebagai bahasa liturgi. Zaman Tuhan Yesus juga begitu. Bahasa sehari-hari orang Yahudi itu menggunakan bahasa apa zamannya Tuhan Yesus? Aramaik. Aramaik. Aram. Masih lumayan karena bahasa Aramaik itu serumpun dengan bahasa Ibrani. Jadi kalau orang-orang Yahudi membaca naskah bahasa Ibrani langsung ngerti karena mereka ngomong bahasa Aramaik sebagai bahasa sehari-hari, mereka otomatis
bisa mengerti bahasa Ibrani. Seperti di Indonesia ini. Sehari-hari saya di rumah ketemu teman ngomong basa Jawa. Opo kabare ya opo? Wingi lapo kowe? Nah, seperti itu. Begitu saya duduk di kelas ngomong pakai bahasa Indonesia, otomatis langsung bisa. Nah, zaman dulu juga gitu, zaman Tuhan Yesus. Bahasa sehari-hari pakai Aram, begitu masuk ke sinagog, begitu masuk bait Allah, mereka menggunakan bahasa Ibrani sebagai bahasa liturgis. Nah, zaman Tuhan Yesus itu bukan hanya bahasa Ibrani dan bahasa Aram saja, ada bahasa Yunani untuk kaum cerdik pandai, orang-orang yang sekolah luar negeri, gitu kan. Nah, zaman sekarang kan juga gitu. Nah, kita hari ini di Indonesia setidaknya itu belajar 3 bahasa kan. Pertama bahasa Indonesia, kedua bahasa daerahnya masing-masing, ketiga bahasa Inggris. Nah, walaupun Anda tidak menggunakan bahasa Inggris itu untuk percakapan sehari-hari, tapi Anda tahu maknanya bahasa Inggris. Kenapa? Karena Anda sekolah. Ya, karena di sekolah ada banyak pelajaran bahasa Inggris dan kita juga membaca literatur bahasa Inggris. Nah, demikian juga pada zaman Tuhan Yesus, sehari-hari ngomong bahasa Aram, ke sinagog dan ke bait Allah bahasa Ibrani, terus kalau mereka sekolah kumpul orang-orang pinter, nah mereka pakai bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani waktu itu seperti bahasa internasional. Itulah sebabnya Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Kenapa? Supaya menjangkau banyak bangsa. Nah, kemudian ada bahasa Latin. Bahasa Latin ini adalah bahasa administrasi. Kenapa? Karena bahasa Latin adalah bahasanya kaum penjajah waktu itu, ya, Emporium Roma. Jadi catatan-catatan mengenai hal-hal sipil negara itu ditulis dalam bahasa Latin. Itulah kenapa bahasa Latin juga sangat mendominasi gereja mula-mula juga, ya, termasuk Katolik Roma dan Ortodoks pada mulanya, ya. Oke. Kemudian karena bahasa Ibrani itu pernah mati dalam artian tidak digunakan dalam bahasa sehari-hari, kemudian berkat inisiatif Eliezer ben Yehuda yang kemudian alih ke Tanah Suci Israel, kemudian menggunakan kembali bahasa Ibrani sebagai bahasa sehari-hari yang sekarang ini kita kenal sebagai bahasa Ibrani modern, ya. Bahasa Ibrani modern itu beda dengan bahasa Ibrani klasik yang hari ini kita pelajari, ya. Saya hanya sedikit mengerti bahasa Ibrani modern. Kenapa? Karena saya nggak punya tandem. Saya pernah belajar bahasa Ibrani modern, tapi bahasa itu bertahun-tahun nggak saya gunakan, terus saya lupa, ya. Tapi kalau ada orang ngomong bahasa Ibrani modern, saya masih mengingat-ingat. Nah, mungkin saya harus belajar lagi bahasa Ibrani modern, karena bahasa Ibrani modern dengan bahasa Ibrani klasik itu sudah banyak perbedaan-perbedaan. Kenapa? Karena dia gramatikalnya sudah agak berbeda, memang simplified tetapi beda banget, dan juga ada banyak sekali serapan-serapan kata-kata baru yang nggak ada di Alkitab kita, ada kata-kata baru. Jadi ada banyak orang ini mix up. Oh, belajar ke Burita nanti supaya nanti ke Israel bisa ngomong bahasa Ibrani. Enggak, ya. Karena yang kita pelajari hari ini adalah bahasa Ibrani klasik, bukan bahasa Ibrani modern. Saya pernah belajar bahasa Ibrani modern, tapi gara-gara bertahun-tahun nggak saya pakai, ya sekarang kalau saya disuruh ngomong bahasa Ibrani modern jadi gratulan. Tapi sedikit-sedikit saya masih bisa bicara dan membaca naskah bahasa Ibrani modern tanpa nikut. Ya, bahasa Ibrani modern itu digunakan tanpa nikut. Kenapa? Nah, ini menarik sekali. Ya, kenapa bahasa Ibrani itu tanpa nikut? Supaya orang Ibrani itu kalau membaca naskah mereka menggunakan nalarnya. Ya, misalnya seperti MKN itu dibaca makan apa makin. Nah, karena kita harus melihat konteks, maka kita harus menggunakan nalar. Jadi kalau kita nalar kita pakai setiap hari, kita asah setiap hari,
itu akan membuat kita menjadi lebih pinter. Kenapa orang-orang Yahudi hari ini pinter-pinter? Karena setiap kali membaca naskah, mereka selalu menggunakan nalar. Jadi mereka mikir dulu, baru ngomong, beda dengan kita, seringkali ngomong dulu, baru mikir. Gitu kan? Oke, Eliezer ben Yehuda. Nah, Hasafat, Ha-Ifrit, Hisafat, Ha-Em Shel, Ha-Yehudim. Shechayim be-Israel. Hem מדברים עברית בבית הספר ובאוניברסיטה. שרים שירים בעברית וכתובים ספרים בעברית. Ya. Oke, siapa yang mau membaca frasa pertama ini? Silakan untuk praktis reading. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya coba. Silakan. Jadi saya terus. Hasava, Ha-Ifrit, Hi-Savat, Ha-Em Shel, Ha-Yehudim. Ha-Yehudim apa Ha-Yehudim? Ha-Yehudim. Ha-Yehudim. Shechayim be-Yisrael. M. M. Medafrim. Ivrit. Babait. Babait, ya, babait. Babait. Hasever. Uni. Be-Università. Università. Apa itu I apa? Shirim. Beivrit. Ikot Pim. Sefarim. Beivrit. Ya. Hasafah Ha-Yehudi. Hi Shafat Ha-Em Shel Ha-Yehudim Shechayim Israel Hem Medabrim Ivrit Babait Hashefer Be-Università. Sharim Shirim Beivrit Kotvim Sefrim Beivrit. Ya. Oke. At Hamea Ha Tesha Esre Lo Dibru Ha-Yehudim Ifrit Hem Kar'u Et Hatanach Beifrit Bebet Ha-Knesset Aval Babait Hem Dibru Polnit Aravit, Germanit, Sefardit, Anglit, Ladino, Yiddish. Agak susah. Siapa berani? Silakan. Saya, Bu. Silakan. Ini saya salah nulisnya, ini at ya, ini bukan di sini. Oh. Ya. At Hamea Ha Tisa Esra Esre
Esre, Lo, Devaru, Dibru, ya. Hai Yehudim, Ivrit, Hem, Karu, Et, Hanif, Hatanah, Beivrit, Befit, Hakeneset, Haal, Aval, Bait, Hem, Devru, apa ini? Polanit, Arabi, Germanit, Separdit, Anglit, Ladino, Yidis. Oh, Yidis. Kola kabot, Metsuyan. Ini namanya latihan. Iya. Kalau nggak dilatih, nggak pernah baca. Oke, makasih, Yakin Bu. saya nggak pernah baca. Iya, iya. Misalnya kalau Anda lihat ini rekamannya, Anda nggak ikut baca ini, waduh. Walaupun keringetan, tapi berusaha ya. At Hamea Hatesha Esre Lo Dibru Hayehudim Ifrit Hem Karu et Hatana Beifrit Bebeit Hakneshet Aval Babait Hem Dibru Polanit Aravit Jermanit Sefardit Anglit Ladino Yiddish. Ya. Saya teruskan. Rak lo Ivrit Besof Hamea Hatesha Esre Hit Lihu Yehudim Mikol Haolam Lakzor Laaretz Israel Hem Ratsu Besafat Avot Shelachem. Oke, siapa yang mau berlatih? Ibu Novita, silakan. Siap. Raf lo Ivrit Besof Hamea Hatisra Esre Hit Hilu Yehudim Mikol Meolam Lachzor Laaretz Israel Hem Ratsu Beshavat Ha'avot Shelachem. Metsian. Terima kasih. Keren. Nah, jadi ini adalah cara kita untuk berlatih ya. Jadi yang belum bisa, saya harap terprovokasi supaya kita berlatih ya. Eliezer ben Yehuda She'ala le Israel Merusia
Ahav et hasafa ha'ifrit. Hu amar. She hayehudim. Srihim lakso. Ba'eretz Israel. Uledaber Ifrit. Ben Yehuda Chai im Hamispachat Shelo be Israel, be Yerushalayim. Be Beit Hem Dibru Rak Ifrit. Ben Yehuda Limet be Beit Sefer be Ifrit. Hayalo Gam Iton. Be Ifrit Hatzvi. Ayo, siapa lagi ini? Eliezer? Saya, Bu. Ya. Eliezer ben Yehuda, Mhm. She'alah Laish Rael, Mhm. Meruseah, Mhm. Ahav et Hashafah Mhm. Ha'ivrit. Mhm. Hu amar Sheha Yehuda. Serihim Lech Yod Lachiot. Va'aretz Yisrael Uledaber Ivrit ben Yehuda Hai im Hamish Pacha Shelo Beirushalayim Babayit Hem Dibru Rak Ivrit ben Yehuda Limer Beit Sefer Beivrit Hayah lo gam iton Beivrit Hatsevi. Svi. Ya. Metsuyan Pak Nomensen, keren. Nah ini Hatzvi, ini adalah koran yang dibuat oleh Ben Yehuda, sekaligus untuk mengajari orang-orang yang barusan aliyah ke Israel untuk terus-menerus menggunakan bahasa Ibrani. Ya. Ben Yehuda, terusannya nih ya, panjang nih. Ini nanti kita teruskan minggu depan ya. Artinya, Ben Yehuda Kataf Milon Gadol Shel Hamilim Beifrit. Ya. Milon Ben Yehuda. Beifrit Hayu Haserot Harbe Milim. Kemo Lemashal Milim Shel teknologia, ya, modernit Ben Yehuda, Hazaf al Milim, Hadashot, ya ini Ben Yehuda, Hashaf al Milim, Hadashot yang baru, Kataf Otan Lemashal Iton, Rachefet, Mistara, Boba, Gelida, Me'atava,
of Naim. Oke. Siapa yang mau belajar lagi? Ben lagi, Bu. Yehuda. Oke. Silakan Pak Nomensen. Ben Yehuda Kataf Milon Gadol Shell Hamilim Yes. Beivrit. Yit bacanya apa ini, Bu? Bukan Beivrit. Yit itu ya. Ya. Milon Milon. Ben Yehuda. Yes. Beivrit Hayu. Hayo Hayu. Hasherot Yes. Harbeh Harbe. Milim Temo. Lemashal Yes. Milim Shell. Teknologia Yes. Teknologi. Modernit. Yes. Modernit. Ben Yehuda Hashaf Al Milim Hadashot Ukhataf Otan Yes. Lemashal Iton Rakevet Mishtarah Boba Gelida Yes. Ma'atafah Mhm. Uofanayim. Ofanaim. Oke. Terima kasih Metsuyan, Pak Nomensen. Keren. Oke, nah ini Hazwi. Koran yang dibuat oleh Ben Yehuda. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita artikan satu-satu sekarang ya. Moga-moga Anda masih kuat. Ya. Hasafat, Ha'ifrit, Hisafa, Ha'em, Shel, Ha'yehudim. Shechaim Be'Israel. Nah, bahasa Ibrani, dia adalah bahasa ibu dari orang-orang Yahudi yang hidup di Israel. Hem medabrim Ivrit, Babait Hasefer, Universitah. Mereka berbicara bahasa Ibrani di sekolah dan di universitas. Sarim Shirim Beivrit, menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa Ibrani. Ketuvim Sefrim Beivrit, dan menulis buku-buku dalam bahasa Ibrani. Nah, sekarang ini orang-orang Yahudi itu semuanya menulis, membaca, ngomong bahasa Ibrani. Nah, tapi itu sekarang, ya. Dulu, ya, sampai pada abad yang ke-9, Ad Hame'ah Hatesha Esre Lo Dibru Hayehudim Ifrit. Sampai abad ke-19, orang-orang Yahudi itu nggak ngomong bahasa Ibrani sebagai bahasa sehari-hari. Ya. Hem karu et hatanah. Mereka memang membaca tanah Be'ifrit dalam bahasa Ibrani. Bebet Hakeneset. Di sinagog-sinagog. Mereka memang membaca itu. Awal, tetapi babait, tetapi di rumah, hem dibru Polanit. Mereka bicara bahasa Polandia. Aravit, bahasa Arab. Jermanit, bahasa Jerman. Sefaradit, bahasa Spanyol. Anglit, bahasa Inggris. Ladino, bahasa Latin. Yiddish. Yiddish itu
bahasa Ibrani campur dengan bahasa Polandia, Yiddish, ya. Jadi nggak ada yang ngomong bahasa Ibrani sampai abad ke-19, ya. Rak lo Ivrit, mereka cuman membaca bahasa Ibrani di Beit Knesset, di sinagog, tapi di rumah mereka nggak mau ngomong bahasa Ibrani. Nah, Basof Hame'ah Hateshaishreh, pada akhir abad yang ke-19, Hilu Yehudim Mikol Ha'olam Lagzor La'aretz. Mulailah orang-orang Yahudi itu di seluruh dunia ini Lagzor Ha'aretz, ya, menuju ke Israel, ya. Hem ratsu besafa ha'avot shelachem. Mereka kemudian secara cepat tergesa-gesa menggunakan bahasa bapak leluhur mereka, ya, supaya tahu maknanya. Nah, kemudian Eliezer ben Yehuda she'ala le Israel merusya. Eliezer ben Yehuda itu alia ke Israel dari Rusia. Ahav et hasava ha'ifrit. Dia sangat mencintai bahasa Ibrani. Hu amar sheha Yehudim srihim lahyot ba'aretz. Dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu harus mulai tinggal di tanah, maksudnya di tanah suci, Aretz, ya. Ba'aretz Israel. Ya, kemudian uledaber Ivrit, dan kemudian mengucapkan bahasa Ibrani. Ben Yehuda Chai im hamispahat shelo beIsrael. Ben Yehuda itu tinggal dengan keluarganya di Yerusalem, Yerusalem. Babayit hem dibru rak Ivrit. Nah, keluarga itu di rumah hanya diperbolehkan bicara bahasa Ibrani. Ben Yehuda limet bebet sefer Ivrit. Kemudian Ben Yehuda membaktikan dirinya sebagai guru Ibrani di sekolah. Hayal logam iton bevit. Dan kemudian dia menuliskan kamus bahasa Ibrani. Bukan kamus, beiton. Iton ini koran, ya. Dan kemudian ia membuat satu koran berbahasa Ibrani, namanya Hatzvi. Ya, Hatzvi di sini. Nah, ini korannya. Nah, kemudian Ben Yehuda Kataf Milon Gadol Shel Hamilim Be'ifrit. Dan kemudian Ben Yehuda menulis Milon. Ya, Milon itu kamus. Kamus besar bahasa Ibrani. Nah, sampai sekarang kamus besar bahasa Ibrani itu masih diproduksi. Nah, itu tulisan dari Ben Yehuda. Nah, Milon itu, kamus itu namanya Milon Ben Yehuda. Kamus Ben Yehuda. Be'ifrit hayu hasrot harbeh milim. Nah, dalam bahasa Ibrani itu kemudian terjadi banyak kata-kata yang baru, ya. Kemo, lemashal, milim, shell, teknologia moderit. Seperti misalnya kata-kata yang diserap dalam istilah-istilah teknologi modern. Ben Yehuda Hasaf al milim hasadot ukataf otan lemashal. Nah, kemudian Ben Yehuda itu menuliskan kata-kata dalam kamusnya itu, dan semisal misalnya iton, ya, iton koran, rachevet. Nah, apa itu rachevet? Nanti kita pelajari, ya. Mistara, boba, glida, maaftafa, ovanayim. Nah, apa itu ovanayim? Nanti kita akan belajar. Baik, ini ada Pak Togi.
Ada yang mau disampaikan Pak Togi? Atau kepencet? Oke. Nah, apa sih kata-kata yang dimasukkan dalam kata-kata baru dalam kazana bahasa Ibrani modern itu? Glida. Nah, glida itu es krim. Nah, di Alkitab kan nggak ada. Jadi, Ben Yehuda harus menciptakan kata-kata baru. Iton. Nah, di Alkitab kan nggak ada juga. Maka iton, koran. Ya. Ma'atava, amplop. Mistara, polisi. Ya. Rachevet. Nah, ini kereta api. Ovanayim, sepeda. Buba, boneka. Nah, ini sebagian dari kata-kata baru. Ya. Nah, kata-kata serapan modern Hebrew ada banyak lagi. Misalnya ada bank. Ya, bank ini. Tulisnya kayak gini, bank. Anglit, Inggris. Ya. Angli, nah jeans. Tulisnya bahasa Ibrania kayak gini. Ada musik jazz. Nah, tulisnya kayak begini. Jadi ada banyak sekali kata-kata baru dalam bahasa Ibrani modern. Misalnya ada corona. Nah, corona itu biasanya ditulis dari sini. Nah, virus corona. Ada juga yang menulisnya seperti ini, ya. Tapi ini adalah kata-kata baru yang nggak ada di Alkitab. Nah, ada yang bisa membaca ini? Silakan. Et Hanegli. Hanegli ya, Bu. In English. Nggak bisa saya. Angli. English. English. Angli ya. Teh Angli itu English breakfast. Nah, kata breakfast kayak begini nih. Nah, jadi beda sekali dengan bahasa Ibrani klasik yang kita pelajari di sini. Nah, oke, kita sudah praktis reading yang Kejadian 1 ayat 6. Ada pertanyaan? Silakan sebelum saya tutup. Konslet nanti kena listrik. Setrum kamu. Ada pertanyaan? Sudah bisa semuanya? Oh, Ibu Marcelin, silakan. Mau tanya, kalau untuk belajar bahasa Ibrani kan tadi kata itu kan ada banyak kosakata dia. Kita pelajari dan itu kan bermacam-macam dia. Untuk kita bisa memahami satu persatu itu bagaimana ya? Ya, praktis. Ya. Ini latihan Ibu ya, tapi kita nggak belajar bahasa Ibrani modern. Nah, tadi itu hanya contoh saja. Kita mempelajari bahasa klasik Alkitabiah. Bu Marcelin. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Kalau 19 itu bahasa Ibraninya apa, Bu Rita? Siapa nih yang bertanya? Ya, 19 Bu. Bahasa Ibraninya apa? 19. Ya. Tadi apa? Tesha Isre. Oh, Tesha Isre. Ya, terima kasih. Yuk. Bu Rita, ya. Saya mau bertanya. Ya. Silakan. Dari sini saya ada kesemiliaran dengan bahasa yang saya pelajari, ada bahasa Arab. Ya, Kisah itu 19 kan, kalau bahasa Ibrani-nya kan Tisya, ya, Kisah ya, sama hampir sama. Nah, saya mau belajar juga dari awal untuk belajar bahasa Ibrani. Saya memang dari dulu kepingin. Kalau menurut Bu Rita, apa yang harus kita pelajari dulu selain kita belajar dari alfabetikalnya? Karena sejauh ini saya tadi melihat beberapa agak sama kalau dengan bahasa Arab, cuman bentuknya atau pembacanya aja berbeda gitu, Bu. Mungkin beri satu hal untuk kita semua yang pada dasarnya belum bisa untuk belajar bahasa Ibrani, dan teman-teman yang sudah bisa juga luar biasa. Saya pengen sih untuk kedepannya kita juga bisa
menguasai bahasa kitab kita gitu. Oke. Bu Rita, terima kasih. Jadi seperti yang tadi saya kutip juga, bahwa bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Arab adalah bahasa yang serumpun. Nah, kenapa kok banyak sekali bahasa-bahasa Indonesia yang mirip dengan bahasa Ibrani? Karena bahasa Indonesia banyak menyerap kata-kata Arab. Nah, dari situ kemudian kita mengenali, misalnya kata sedekah, bahasa Ibraninya sedekah. Ya, sedekah itu serapan dari bahasa Arab, bahasa Ibrani sedekah. Nah, kenapa kok sama? Ya, sama-sama rumpun Semit. Tetapi literatur bahasa Ibrani tentu saja jauh lebih tua daripada literatur Arab. Ya, literatur bahasa Ibrani itu dimulai dari Musa abad 15 sebelum Masehi. Nah, kemudian bahasa Aram dipelajari oleh orang-orang Yahudi pada pembuangan di Babel. Itulah kenapa kemudian mereka menggunakan bahasa Aram sebagai bahasa sehari-hari mereka. Nah, bahasa Aram dan bahasa Ibrani serumpun, jadi orang-orang yang mengerti bahasa Aram dengan sendirinya juga mengerti bahasa Ibrani. Sama juga orang yang sudah banyak belajar bahasa Arab akan gampang sekali belajar bahasa Ibrani. Nah, apa langkah-langkahnya? Ya, ikuti saja. Di sini Bapak tadi sudah mempelajari, kita sudah di unit ketiga, unit pertama, unit kedua, nanti kalau belum mengikuti silakan ditonton ulang. Nah, dari situ ada banyak sekali tips-tips untuk mengingat huruf-huruf. Nah, kemudian mengingat kosakata. Jadi nggak langsung bisa tentu saja. Semua perlu proses. Kita sedikit demi sedikit. Yang penting bisa baca dulu, baru kemudian mengingat kosakata dari kosakata yang Anda tabung itu, Anda sedikit demi sedikit bisa memahami atau bahkan Anda bisa mengartikan setiap naskah bahasa Ibrani menurut terjemahan Anda sendiri, menurut pemahaman Anda sendiri. Anda nggak perlu dituntun dengan naskah terjemahan. Nah, seperti tadi dikatakan kalau membaca Alkitab dengan naskah terjemahan seperti nyium istri dari balik kerudungnya, gitu kan? Begitu. Baik, ada yang lain yang bertanya? Ya, shalom, Bu. Shalom. Ya, mau tanya, sampai sekarang fungsi dari matres masih tetap digunakan atau setelah abad itu selesai lalu mulai masuk ke pembelajaran ikut aja, Bu? Oke, matres leksionis sampai hari ini masih digunakan, terutama dalam bahasa modern Hebrew itu harus digunakan karena itu sangat membantu sekali untuk melafalkan. Dan dalam naskah-naskah Alkitab, matres leksionis masih ada dan tetap ada karena itu menurut salinan-salinan yang sudah dilakukan oleh Ezra sejak pembuangan dan kemudian disalin ulang lagi oleh kaum Masoret sampai hari ini di tangan kita, Pak Stanley. Makasih, Bu. Sama-sama. Bu, mau nanya, Bu. Silakan. Siapa ini nanya? Yang Sitompul, Bu. Mau Pak nanya, Sitompul. Bu, yang untuk pembacaan NG itu tadi kan English gitu kan? Anglit, ya. Itu Bu mungkin perlu ini lagi, Bu. Oke. Yeah. Anglit NG kan ada ini alef, kemudian ada patah, kemudian ada nun, kemudian ada shva. Shvanya shva silent. Nah, kemudian ada gimelnya gimel silent. Anglit. Nah, itu hanya ada di bahasa Ibrani modern. Jangan takut. Kita nggak baca itu di bahasa Ibrani modern. Yeah. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya. Bu, saya bisa minta waktu sedikit? Silakan. Saya nggak mau bertanya, saya cuma pengen memotivasi teman-teman yang lain untuk belajar bahasa Ibrani karena saya juga tidak belajar secara langsung sama Bu Rita.
karena saya cuma belajar dari YouTube. Waktu itu saya buka-buka cari-cari bahasa Ibrani, saya ketemu YouTube-nya Truth waktu itu, Bu, truth.id. Dan itu saya belajar dari pertama, saya ulang-ulang sampai saya bisa paham. Dan teman-teman mungkin yang lain bisa ikuti cara saya juga gitu, bisa buka di YouTube, nyari gitu di YouTube-nya Bu Rita juga kayaknya ada di channelnya Bu Rita, dan diulang-ulang aja sampai nanti bisa paham dari awal. Karena kalau kita mau langsung tahu cara bacanya kayak gimana, cara grammarnya itu masih sangat rumit, nanti kita nggak bisa paham gitu. Dari awal diikutin aja supaya ketika kita ketemu kayak gini kita udah udah bisa baca juga gitu, udah enak ngikutinnya. Itu aja sih, Bu. Terima kasih Bu Novita untuk sama-sama. Untuk tipsnya bagi teman-teman ya. Jadi ada banyak hal yang nggak langsung Anda mengerti, makanya saya sering bilang telan aja dulu. Nanti kalau diulang-ulang nanti Anda akan mengerti. Baik. Ada lagi yang bertanya, Pak Ferry, silakan. Sorry Bu, makasih Bu. Saya mau bertanya, tadi kan saya lihat yang ada Ibrani modern itu ya. Berarti kalau dari penulisan itu kita bisa bikin nama sendiri ya, nama sendiri terus tulisan Ibraninya apa gitu bisa berarti ya? Bisa dong, bisa. Bisa ya. Terus sama satu lagi Bu, kalau saya lihat kan saya suka banyak download gitu di Android aplikasi gitu ya. Saya lihat tuh tulisannya dia suka ada tambahan itu dari nikotin itu suka ada tambahan gitu. Itu jadi kadang suka agak sulit tuh kalau buat baca itu gimana ya kalau cari yang seperti yang Ibu ajarkan. Seperti yang dikasih tips oleh Bu Novita tadi, ikuti aja. Kalau nggak ngerti diulangi lagi. Nanti ngerti sendiri kok. Kita itu punya otak yang luar biasa hebat ya. Hari ini nggak ngerti, tapi Anda punya alam bawah sadar ya. Punya otak di sini tuh sudah langsung rekam itu, record di sini. Nah, nanti kalau Anda ulang lagi, oh iya yang itu. Oh iya yang itu. Oh, ini maksudnya. Salah apa ya, Bu? Iya. Kalau sedikit salah lewatin aja. Enggak apa-apa. Enggak ngerti lewatin dulu. Nanti tonton lagi. Nah, Anda punya memori yang hebat. Tuhan ciptakan kita itu. Jadi alam bawah sadar kita itu sudah mememori, merecord. Nah, nanti kalau bilang yang itu deja vu gitu namanya. Ya. Terutama kalau tulisannya kecil, Bu. Kalau tulisannya kecil itu kan ada yang titik 3 sama titik 2. Iya, makanya dibesarin. Nah, ini makanya ini display yang saya kasihkan itu semua kan gede-gede semua supaya memudahkan. Dan saya membacanya dengan pelan-pelan supaya dapat Anda pahami ya. Oke, makasih banyak, Bu. Pak Ferry, terima kasih. Oke, siapa lagi? Ibu Rita. Juga, Novita, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Ibu mau tanya, kalau tadi Ibu bilang tentang kamus dari Ben Yehuda itu, apakah untuk yang klasik atau yang modern, Bu? Oh, kamusnya Ben Yehuda itu untuk kamus modern. Nah, kalau untuk kamus Alkitab itu ada namanya BDB. Nah, itu nanti ya, kita pelajari nanti. Sekarang saya nggak mau Anda membebani Anda harus punya kamus, harus baca buku ini, beli buku ini, harus punya program ini. Nggak usah beli apa-apa. Pakai materi yang ada di kelas ini aja. Nggak beli apa-apa, nggak beli buku apa-apa, boleh. Ya, saya nggak membebani Anda untuk harus punya kamus tertentu. Tapi kalau Anda beli kamus, nggak saya larang juga, gitu loh. Tapi itu bukan kewajiban, Ibu Rita. Ya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Bu Rita, kalau yang kemarin dipakai sama Pak Jonathan itu kamus Yunani apa ya? Oh, itu kamus program ya. Kalau di kelas saya nggak nyuruh Anda untuk beli program atau memasang program di komputer. Saya nggak mau Anda belajar bahasa, kemudian diajari sama program, terus kemudian Anda tergantung dengan program itu. I want you read by heart. Ya, pelan-pelan, nggak apa-apa. Membaca dengan hati.
bertahun-tahun belajar lebih baik. Ya, diajari sama komputer, so what gitu loh. Anda bisa parsing, tapi dikasih tahu komputer, so what gitu loh. Jadi saya nggak suruh Anda untuk ini masang-masang logos atau Bible Works atau yang mahal-mahal itu, beli yang mahal-mahal enggak ya. Kita penting dicatat ya Bu ya. Ya, dicatat. Oh saya catat. Ya. Semua kosakata, semua apa yang saya pelajari saya catat. Oke, mantap Ibu Novita. Itu aja cukup. Saya lebih suka mendengarkan Ibu. Ya, terima kasih. Jadi gini, saya tidak melarang Anda punya program. Saya tidak melarang Anda punya buku, kamus, buku pelajaran bahasa Ibrani, apa saja Anda boleh baca. Ya, tapi itu bukan kewajiban. Ya, nanti kita belajarnya pelan-pelan kok. Itu lebih baik. Tapi tutorial Ibu itu mudah Bu, buat Mudah, saya ya? yang nol, nggak ngerti bahasa Ibrani. Ya. Tapi buat saya itu mudah karena basicnya saya belajar bahasa Mandarin itu lebih susah. Ternyata bahasa Ibrani lebih gampang, tapi dengan tutorialnya Ibu. Ya, yang penting latihan. Nah, kayak tadi itu, ya, kalau kita nggak malu-malu gitu, kan namanya juga belajar bareng gitu. Salah, ya diulangi lagi gitu. Nggak apa-apa. Pertama itu kadang-kadang kita mengikuti. Terus habis itu bisa-bisa sendiri. Ibu Heni, pasti bisa-bisa sendiri. Nanti ketika Anda bisa-bisa sendiri, Anda akan heran sendiri. Loh, kok aku bisa baca ya? Dulu saya awalnya juga begitu. Nggak Saya ngerti sama ikutin sekali. kata Ibu Rita. Belajar. Jadi alfabet itu dilihat. Jadi saya lihatin begitu baca, oh ya ini alfabetnya. Ya, itu namanya memorize, ya. Memorize. Kita punya otak bawah sadar itu yang dengan tanpa sadar sebenarnya sudah merekod, Ibu Heni. Iya. Jadi nggak usah bingung, takut gitu, karena kita punya otak yang luar biasa. Dan biasanya orang itu kebingungan dulu, keder duluan gitu, malah nggak bisa gitu. Pelan-pelan saja. Ya. Kenapa saya bisa hari ini? Sebenarnya bukan hebat-hebatnya saya, karena saya belajar duluan, itu saja. Nggak ada bedanya saya dengan Penny ya. Oke. Benar. Terima kasih Bu Rita. Bunda bilangnya otak saya sudah bolot katanya. Enggak lah. Kita ada ada teman sebenarnya ya. Kadang-kadang masuk ke kelas kita, namanya Bu Lydia. Ada kok saya screenshot kapan itu masuk ke kelas kita, itu umurnya ternyata 89 tahun. Masih mau untuk mendengar kita. Oke. Saya rasa sudah cukup ya? Sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Ya, Oke. Bu, makasih banyak Bu Rita. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa dihafalkan aksara-aksara juga nikutnya. Saya mau makin banyak lagi yang berani untuk praktis reading. Amin. Minggu depan. Ya, God bless. Saya serahkan ke Pak Togi atau Bu Francisca. Kasih Bu Rita. Terima kasih Bu Rita. Untuk pelajarannya hari ini semoga kita bisa belajar semakin dalam lagi tentang bahasa Ibrani. Bapak Ibu semua, teman-teman sobat semua, kita akan ketemu Senin di doa pagi bersama Pak Winter, dan malamnya kita akan ada kelas kembali ke filsafat Yahudi yang bersama Ibu Rita kembali. Jadi jangan lupa ya teman-teman, hari Senin itu kita ada kelas dengan Ibu Rita mengenai filsafat Yahudi. Teman-teman, sebelum kita tutup kelas kita hari ini, kalau boleh saya minta Ibu Novita deh untuk berdoa untuk penutup. Ibu Novita, silakan Bu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur hari ini di mana kami boleh belajar bahasa Ibrani bersama hamba-Mu Bu Rita. Tuhan berikan kami kecerdasan, kepandaian, daya tangkap yang kuat supaya apa yang kami pelajari ini Tuhan kami boleh ingat, dan ini juga kami boleh pakai untuk melayani
pekerjaanmu. Berkati kami semua para mahasiswa dan berkati juga Bu Rita sebagai dosen. Tuhan tambah-tambahkan hikmat-Mu, tambah-tambahkan pemakaian-Mu lebih lagi kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini dan kami tutup pelajaran kami di hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Sampai ketemu Senin. Sampai bertemu. Tuhan berkati. Bu Rita.